kenapa saya menjadi Kristen. Kenapa Anda dan saya ini memilih untuk menjadi Kristen? Saya pikir tentu sebagian dari kita akan berkata, oh karena saya memang lahir dari keluarga Kristen, makanya saya Kristen. Pertanyaan saya adalah, apakah engkau menemukan alasan bahwa engkau menjadi Kristen? Hari ini ada orang-orang yang mengemban identitas sebagai orang-orang Kristen, bukan? Orang-orang yang menyebut dirinya sebagai seorang Kristen, seorang yang pergi ke gereja, seorang yang mungkin saudara-saudara menggunakan kalung salib, atau bahkan saudara tentu saja kita yang besar di gereja. Yohanes pasal 6 ayat 26, saudara-saudara, sama-sama kita baca bagian firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Ada maksud di belakangnya, di mana maksud itu adalah maksud yang kita tahu bahwa itu bukan kisah kasih yang sejati. Kita tahu bahwa itu bukan cinta yang sejati. Tetapi ini adalah sebuah fakta di mana ada orang-orang yang terlihat mencintai tapi sebenarnya tidak mencintai. Yang dia cintai adalah dirinya sendiri. Yang dia cintai adalah kepentingannya sendiri. Yang dia cintai adalah apa untungnya buat saya. Kalau saya menjadi Kristen bukan karena alasan pribadi saya yang betul-betul ingin menjadi Kristen, maka ada satu tanda tanya besar yang harus kita tanyakan. Kalau kamu tidak bisa menemukan Yesus sebagai kebenaran, artinya kamu belum punya alasan kenapa kamu percaya Yesus sebagai Tuhan. Kalau kamu tidak siap untuk belajar bertobat, meninggalkan hidup yang lama, tolong jangan dibaptis. Karena saya tidak ingin penambahan jumlah anggota gereja hanya karena formalitas harus dibaptis. Bertanya kenapa? Karena sudah terlalu banyak orang-orang Kristen yang menyebut dirinya Kristen, KTP-nya Kristen, tetapi sesungguhnya kita tidak menemukan satu komitmen yang sungguh-sungguh mengikut Yesus. Kita menemukan terlalu banyak orang-orang Kristen yang main-main dengan kekristenannya. Kita menemukan terlalu banyak orang Kristen yang tidak punya alasan kenapa saya menjadi seorang Kristen. Mungkin kita menjadi Kristen karena kita nyaman di Kristen. Karena negara kita adalah negara yang religius. Kayaknya dalam lingkungan kita tidak beragama itu aneh. Ya udah, carilah ibadah yang paling gampang. Yang paling gampang apa? Ya Kristen. Kan begitu kan ya? Katanya yang paling gampang apa? Ya Kristen, doanya nggak ribet, mau ibadah mudah. Tapi saya percaya bahwa orang Kristen yang sungguh-sungguh adalah orang Kristen yang betul-betul terlihat saudara-saudara dari komitmennya. Bagaimana jika kekristenan kita adalah kekristenan yang dimana saudara jadi orang Kristen dan saudara menghadapi banyak kesulitan dalam hidup saudara? Bagaimana jika kekristenan kita adalah kekristenan yang mungkin saudara ketika saudara menjadi seorang pengikut Yesus, saudara mengalami begitu banyak tantangan dalam hidup saudara. Ada orang Kristen yang mengatakan, waduh dekat dengan Tuhan itu senang. Kenapa? Karena masalah beres, jalanan lancar saudara-saudara. Dekat dengan Tuhan, Tuhan jawab doa-doa saya. Saya sering ketemu dengan kesaksian-kesaksian seperti itu. Wah, buat saya kesaksian seperti itu baik kelihatannya. Tetapi kalau terus-menerus kayak begitu, celaka. Kekristenan kita tidak boleh menjadi kekristenan yang selalu ada urusannya dengan yang penting saya dapat sesuatu. Firman Tuhan mengatakan, Kyle Alderman ini bilang, kekristenan yang sejati adalah kekristenan yang berkomitmen. Berkomitmen untuk apa? Berkomitmen untuk menyerahkan sesuatu demi Tuhan, menyerahkan dirinya demi Tuhan.